Puluhan warga Bumi Tambalan Rea Permai menggelar aksi unjuk rasa di kantor Disdik Sulsel pada Senin 14 Juli 2025. Puluhan warga yang mengatasnamakan Aliansi Warga BTP ini sebelumnya menggelar unjuk rasa atau UNRAS di SMA 21 Makassar. Akibatnya, proses MPLS di SMA 21 Makassar terhenti karena massa tidak terima adanya perubahan juknis dari pihak Disdik Sulsel tanpa sepengetahuan masyarakat setelah sebelumnya dilakukan sosialisasi. Menurut Koordinator Aksi Andi Emang, saat sosialisasi dilakukan Disdik Sulsel disampaikan bahwa ada 12 rombongan belajar atau rombel dengan 480 daya tampung siswa. Namun saat tes masuk SMA berlangsung, tiba-tiba pihak sekolah menempatkan 36 kota dalam satu rombel. Ia juga menegaskan bahwa Aliansi Warga BTP akan tetap melakukan aksi unjuk rasa, bahkan akan memboikot SMA 21 Makassar. Terpisah Kepala Bidang SMA Disdik Sulsel Muhammad Nur Kusuma menyampaikan kalau sebelumnya mereka telah mengusulkan 40 kuota siswa dalam satu rombel kepada Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan. Hanya saja pihak Balai Besar mengatakan tetap komitmen pada 36 siswa dalam satu rombel. Ia juga menyebutkan kalau sosialisasi yang dilakukan pihaknya sebelumnya adalah sosialisasi awal, bukan janji yang harus ditepati. 21 Makassar bersama Dinas Kantor Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan. Betul atau tidak? Jangan pernah gentar, jangan pernah kita bangun atas dasar keadilan ketika ada. Dengan Disdik Sulsel itu seperti apa, Pak? Jadi audiensi tadi Disdik Sulsel itu tidak mencapai tujuan, tidak ada solusi yang diberikan kepada masyarakat yang ada. Karena kenapa yang ketemu sama kita hanya Pak Kabid dengan alasan bahwa saya tidak bisa ambil kesimpulan, tidak bisa ambil keputusan karena masih ada pimpinan saya. Sehingga tadi saya mencoba untuk memaksa berkoordinasi dengan kepala dinas. Tetapi kata Pak Kabid bahwa ini sudah maghrib. Jadi tunggu nanti hasilnya. Jadi kesimpulannya tadi di sana ya kita pulang dengan kekecewaan bersama warga, bersama masyarakat. Karena kenapa? Apa menjadi harapannya itu masyarakat yang datang tadi di Dinas Pendidikan itu besar harapannya supaya ada kepastian anak-anak mereka itu sekolah di SMA mana gitu loh. Karena di Tambalan Rea ini ada 3 sekolah SMA yang dekat, SMA negeri yang dekat. Kalau bukan di 21 biasa alternatifnya di 18 atau di 23. Itu setiap tahunnya, memang setiap tahunnya selalu ada ribut-ribut seperti ini. Jadi saya menganggap bahwa apa yang disampaikan tadi itu Pak Kabid itu bukan satu solusi dan mengalihkan bahwa anak mereka harus disekolahkan di sekolah swasta. Itu karena kenapa? Mereka itu golongan menengah ke bawah. Kalau mereka sekolah di swasta, berarti kan butuh biaya lagi untuk biaya angkutnya keluar. Kalau di situ kan tidak ada biaya sekolah lagi, tidak ada biayanya keluar. Seperti itu deh. Oke. Apa sih kira-kira yang melandasi warga ini sehingga turun demo ini, Pak? Alasan utamanya itu kira-kira seperti apa? Baik, jadi alasan yang melandasi alasan utama itu bahwa kita semua warga BTP yang hadir waktu pada saat sosialisasi yang mana Pak Kabid yang datang mensosialisasikan di SMP 30, tetapi waktu itu saya tidak datang, yang menjelaskan kepada masyarakat bahwa ada pengecualian untuk SMA 21 itu dalam satu rombel isinya 40 siswa. Nah, setelah sosialisasi di SMP 30, dilanjutkanlah di SMA 21. Dilanjutkan di SMA 21 situ saya diundang. Kebetulan saya diundang selaku tokoh masyarakat. Saya datanglah waktu pada saat itu dan banyak masyarakat dan ada dari pihak kepolisian juga mendengar bahwa sosialisasinya hampir sama dengan di SMP 30. Mengatakan Ibu Kepala Sekolah dan Ketua Panitia mengatakan bahwa di SMA 21 ini ada pengecualian. Karena melihat daripada situasi kondisi setiap tahunnya banyak peminat dengan warga yang ada di wilayah Tambalan Rea khususnya di BTP. Berarti rombelnya itu awalnya 40. 40. Oke. 40. Tiba-tiba menjadi 36 itu alasannya? Tiba-tiba menjadi 36 itu pada saat proses tes, saya nelpon Ketua Panitia. Pak Subandi,
itu kemarin yang Pak Subandi sampaikan bahwa dalam satu rumbel itu 40, bagaimana itu? Dia bilang, ya kebetulan kita ada perubahan katanya perubahan juknis, tetapi itu hanya disampaikan secara sepihak. Berarti itu sudah disosialisasikan 40. Sudah. Dan banyak yang mendengar. Dan sebagian besar yang saya bawa tadi itu ada juga waktu pada saat sosialisasi. Seperti itu. Jadi alasannya itu tidak ada pemberitahuan. Tidak ada pemberitahuan. Harapan saya, kalaupun misalnya ada perubahan juknis waktu itu, harusnya dia panggil kita kembali, menyampaikan siapa-siapa yang diundang waktu itu, diundang kita kembali bahwa sampaikan bahwa ada perubahan dari kementerian bahwa seperti ini. Tetapi itu tidak ada. Jadi saya meminta kepada Dinas Pendidikan untuk menepati janji itu. Tidak ada lagi tawar-menawar. Karena kenapa sampai hari ini saya tidak percaya. Hari ini pun juga saya tidak melihat apakah ada itu betul perubahan juknis itu atau tidak. Itu. Kira-kira Pak, ini kan tadi belum menemukan solusi. Kira-kira langkah selanjutnya yang dilakukan aliansi ini seperti apa? Saya bersama teman-teman dari Aliansi Masyarakat BTP bersama dengan warga, kemungkinan besar besok saya turun kembali aksi di SMA 21 dan memboikot kembali SMA 21 dan menghentikan proses MPLS untuk sementara. Sampai ada titik temu. Karena kenapa? Kita merasa dibohongi semua dengan sosialisasi itu. Pak, kira-kira ada berapa orang yang tidak ikut ini gara-gara sistem ini? Kira-kira ada berapa siswa yang terpaksa tidak sekolah ini, Pak? Kalau dari akumulasi daripada jumlah yang pendaftaran di SMA 21 itu saya kurang tahu persis, tapi ratusan lah. Karena yang masuk saja data di saya yang mengadu ke Aliansi Masyarakat BTP ini kurang lebih 40. Nah, itu semuanya sasarannya di SMA 21. Seperti itu. Karena apa? Karena inilah yang kemudian menjadi praktek ketika orang-orang, maka mereka lah yang disampaikan oleh orang-orang yang dijadi di negara sendiri, saudara-saudara sekalian. Seorang proklamasi kemerdekaan, seorang... Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.